Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran yang berbahagia, mudah-mudahan pada kesempatan ini sama-sama kita diberikan Allah kemudahan, kelapangan hati, kemampuan berpikir, ingatan. Semoga kita mampu mempelajari bahasa Al-Quran dengan baik. Memang ini belum nampak kebahasaan, tapi langkah untuk ke bahasa Al-Quran. Pelajaran yang kedua, pertemuan kita ini yang ketiga. Perlu diulang kembali bahwa pada pelajaran kedua ini, pokok kalimatnya nama orang, jabatan, kata benda, sedangkan sebutannya biasa kata benda juga atau mungkin kata sifat atau karakter atau jabatan. Nah, kita pada pertemuan yang kedua sudah membicarakan supaya ada kaitan dalam pikiran kita, ada korelasi bahwa ada kalimat biasa seperti ini. Kita lihat ya, diulang sedikit. Al-madrasatu jamilatun. Nah, ini kalimat biasa. Dia mesti pakai al, kemudian mesti juga baris depan tu, kemudian sebutannya jamilatun. Jadi al-madrasatu jamilatun. Madrasah itu bagus. Nah, ini dikasih jamilah karena al-madrasah muannas pula. Nah, itu perlu diingat. Kemudian yang kedua, al-masjidu jamil. Nah, jamilun. Masjid itu adalah indah. Jadi di sini pakai jamilun. Ya, kalau di atas jamilah karena masjid muzakkar ya. Tapi dia tidak ada muannasnya, tapi secara lahir kita lihat dia berbentuk muzakkar ya. Kemudian Ahmadu muslimun. Ahmad adalah seorang muslim. Nah, kemudian berikutnya Hindun. Hindun ya, nanti antara kata nama orang ini ada boleh pakai tanwin, ada yang tidak. Jadi Hindun muslimatun. Hindun adalah seorang muslimah. Nah, kemudian Alkitabu kabirun. Kitab itu adalah besar. Nah, ini 5 kalimat ini adalah kalimat positif ya. Jadi berbeda dengan pelajaran 1. Pelajaran 1 hanya memakai pokok kalimatnya haza, haji, zalika, tilka. Nah, bagaimana kalau menidakkan? Bagaimana kalau menidakkan? Coba dibaca. Al-madrasatun. Al-madrasatu. Al-madrasatu laisat jamilatan. Jadi bertukar baris sebutan karena ada laisat. Dan laisat ini dipakai karena pokok kalimatnya madrasah muannas. Nah, kecuali kalau di bawah nanti laisa. Dan letaknya ini boleh setelah pokok kalimat dan boleh sebelumnya. Ini diulang sedikit ya. Jadi kalau di depan dia laisatil madrasatu jamilatan. Jadi boleh dengan cara ini. Nah, kemudian laisal baitu jamilan. Nah, lihat jamilan ya. Nah, jamilan. Cara menulis baris 2 di atas itu kalau dia berakhir tabulat cukup baris 2 di atas dikasih tanpa bantuan alif. Tapi kalau dia tidak berakhiran tamarbutah, tidak berakhiran hamzah atau tidak kata tertentu seperti Musa, dunia semuanya, maka dibantu dengan alif. Cara menulis alif itu bisa disambung seperti ini, bisa dibuat seperti ini, jamilan. Jadi bukanlah rumah itu bagus, jadi rumah itu tidak bagus, kira-kira begitu ya. Laisal kitabu kabiran. Nah, dikasih alif. Tidaklah buku itu besar. Mafhum? Mafhum bihi? Naam. 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 Nah, itu membuat kalimat menidakkan.
Jadi ini dalam arti bukan menidakkan yang jelas pakai laisa dulu ya. Kemudian kalimat bertanya. Kalimat Hal. bertanya dipakai hal. Nah, jadi hal ini mati Halil. lam, ini al-madrasah mati pula, al, maka dua yang mati itu dikasih baris bawah, dihidupkan kembali dia. Jadi halil Halil. madrasatu baris sama. Halil madrasatu Jamilatun. jamilatun. Naam. Apakah madrasah itu bagus? Kalau iya jawab na'am. Ya, bisa diulang. Halil madrasatu jamilatun? Na'am. Al madrasatu jamilatun. Kalau pertanyaan berikut misalnya halil kitabu kabirun? Apakah kitab itu Ya. besar? Kalau tidak, la. Misalnya bisa dijawab al-kitabu shaghirun. Kitab itu adalah kecil atau diulang kembali. La, laisal kitaba kabiran. Nanti walakin. Ya, laisal kitabu kabiran. Ya. Nah, ini sudah diterangkan waktu pertemuan kedua kemarin. Nah, sekarang coba untuk pasnya, untuk menguasai atau tidak ada latihan. Latihan ini cukup panjang. Ya, coba baca keterangannya dulu. Baca atau beri baris kalimat di bawah ini. Ya, nanti ini ada ini panjang, cukup panjang. Dibaca, diberi baris, tapi memberi barisnya lebih baik jangan dikasih tulisan, dibaca-baca gitu aja. Satu. Soal kedua, jelaskan pula apa alasan kenapa itu barisnya. Jadi mulai kita menjelaskan ini barisnya, kenapa itu. Yang ketiga soalnya bedakan pola kalimat, pola susunan kalimat, pola pelajaran 1 atau pelajaran 2. Ini untuk mengingat-ingat saja nih. Soal keempat, robah ke dalam bentuk kalimat menidakkan. Sesudah dirobah kalimat menidakkan, kenapa begitu barisnya? Yang kelima terakhir, robah ke dalam kalimat bertanya dengan menggunakan kata penanya a dan hal. Kemudian kenapa begitu pula barisnya? Dan jawabnya nanti dijawab pula. Sekali jalan 5 soal ini ya. Dengan na'am atau la. Bisa paham kembali? Ya, pertama dibaca pakai baris, kemudian jelaskan kenapa itu barisnya. Yang ketiga, sebutkan pola keberapa ini. Dari pelajaran kita masih kan 2 pola kalimat baru. Kemudian yang keempat, robah ke dalam bentuk menidakkan. Kenapa begitu barisnya? Kemudian buat bertanya. Kalau sudah bisa dijawab, Buya merasa senang, berarti lama-lama nanti Al-Quran kan dikasih orang baris. Ya, kenapa Al-Quran itu dikasih baris? Apa salahnya Quran dikasih Arab gundul? Kalau dikasih Arab gundul berarti banyak orang tidak bisa baca. Akhirnya takut jadi amburadul, sembarang membaca jadinya. Nah, maka dikasihlah barisnya. Ya. Jadi dengan ada barisnya lebih mudah menerkanya dulu, belajar. Coba dipersilakan 5, berapa soal di sini? 5. Coba dimulai. Mulai nih. Hazihi suratun. Berarti hazihi Suratun. suratun. Soal pertama sudah dibaca. Lalu pertanyaan. Kenapa? Coba diuraikan. Kenapa berani-berani membaca hazihi? Kenapa berani membaca suratun? Misalnya kalau Ustadz tanya misalnya, hazihi ini bentuk apa ini? Mubtada. Iya, bentuk kata penunjuk. Fungsinya jadi apa? Mubtada. Mubtada atau pokok kalimat. Kalau ini pokok kalimat, kenapa tidak baris depan? Karena ini bentuk yang tidak bisa berubah kapanpun. Ya, karena kata penunjuk itu barisnya tetap seperti itu sampai hari kiamat. Ya, tidak ada berubah-ubah. Yang hazihi tetap hazihi, yang haza tetap haza. Ya.
Jadi pokok kalimat. Lalu kalau ada pokok kalimat ini, tentu ada sebutan, ada predikat, ada kabar. Mana kabar? Suratun. Ya, suratun. Pertanyaan lagi, kenapa pakai baca tun, tidak tan, tidak tin? Karena kalimat positif. Kurang tepat, bukan karena kalimat positif. Karena dia kabar, predikat. Karena fungsinya suratun itu menjadi Predikat. sebutan atau predikat dari hazihi. Hazihi. Undang-undang predikat itu berbaris depan. Itu sebabnya. Ya. Apalagi karena hazi mu'annas, kenapa suratun mu'annas pula? Ya memang begitu. Jadi itu dengan banyak kita bisa memperbincangkan berarti itu. Kemudian sudah sampai soal ya 3. Nah, soal 4, 5 lagi. Coba ini robah ke bentuk menidakkan. Laisat hazihi suratan. Iya, laisat hazihi suratan. Kenapa bertukar suratan? Tadi kan suratun. Karena kalimat negatif. Ada laisat. Ya, karena ada laisat. Laisat itu merubah baris sebutan menjadi baris 2 di atas. Laisat. Nah, kenapa berani mengemukakan laisat? Apa salahnya kalau laisa? Karena mu'annas, dihukum mu'annas. Apa jawabnya? Karena mu'annas ada ta marbutoh. Ya, karena pokok kalimatnya adalah mu'annas. Kemudian soal yang kelima lagi. Robah ke dalam kalimat bertanya. Apa dipakai? A atau hal? Hal. Ya, boleh A, boleh hal. Kalau seperti ini. Coba pakai dulu A. Apakah ini sebuah surat? Ahazihi suratun. Iya, ahazihi suratun. Baris-baris depan. Karena undang-undangnya begitu, tidak ada berubah. Coba kalau pakai hal. Hal hazihi suratun. Hal hazihi suratun. Coba dijawab. Ya, na'am. Kalau tidak dijawab la. Berarti satu soal, ya ini sudah terjawab 5. Coba masih ada yang belum ini sebenarnya tinggal tadi. Ini kalau hazi suratun pola keberapa seperti ini? Pola 1. Ya, pola pertama atau 1. Coba ini lagi. Terus? Alkitabu jadi. Apa bacanya? Alkitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Jadidun. Kenapa berani membuat barisnya dibaca Alkitabu Jadidun? Alkitabu jadi apa gunanya? Sebagai mubtada. Oh ya, mubtada atau pokok kalimat. Undang-undangnya kalau pokok kalimat kata benda, maka harus akhir katanya depan. Ba ini berbaris depan. Kemudian selain itu, ada lagi syaratnya mesti ditambah al. Lalu mana sebutan? Jadidun. Jadidun. Coba pola keberapa ini? Pola kedua. Pola kedua. Coba robah ke dalam kalimat negatif. Laisal kitabu jadidan. Iya, laisal kitabu jadidan. Jadidan mesti dibantu alif atau tidak? Ya, ditambah alif. Menulis alif mau disambungkan dengan dal atau berdiri sendiri? Berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Coba ini lagi. Coba dirubah ke kalimat bertanya. Halil kitabu jadidun. Halil kitabu jadidun. Jadi kalau dipakai a payah di sini. Belum bertemu Buya bagaimana? Bacaan payah jadi. Jadi halil kitabu jadidun. Coba jawab dengan iya. Naam. Naam. Coba jawab dengan tidak. La. Ya. Laisal kitabu jadidan. Terus ini lagi. Dzalika masjidun. Masjidun. Ini pola keberapa? Pola pertama. Pertama. Lanjut.
Coba ini lagi. Al-baitu nazifun. Nazifun. Ya, bersih artinya. Ini pola keberapa? Pola kedua. Kedua. Coba ini lagi. Tilka suratun. Ya, pola keberapa? Pertama. Pertama. Coba ini lagi. Pakai tasdid ini sebenarnya. As-sayya ya. Coba kasih baris. As-sayyaratu jadidatun. Iya, jadidatun. Ya, tapi kalau kitab tadi kan kok jadidun ya. Kok di sini kok jadidatun? Karena dia muannas. Iya, karena muannas. Jadidatun. Terus lanjut. Mana? Al-alimu nurun. Al-ilmu. Al-ilmu nurun. Nurun. Jadi ilmu itu adalah nur. Cahaya. Cahaya. Terus ini lagi. Hada jibalun. Jabalun. Jabalun. Ya, ini adalah bukit. Bukit. Ya. Bukit atau gunung. Nah, ini terus al-muballi. Coba. Al-muballighu karim. Ya, kenapa dibaca al-muballighu? Karena dia mubtada. Berfungsi sebagai pokok kalimat. Mana sebutannya? Karimun. Karimun. Nah, jadi al-muballighu karimun. Karimun artinya sangat mulia. Seorang mubalik, laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki. Laki-laki. Seorang mubalik laki-laki adalah sangat mulia. Mulia. Karena dia menyampaikan apa yang disuruh oleh Rasul. Terus, apa lagi ini? Al-mubalighatu karimatun. Iya, karimatun. Andai kata, ini andai ya. Coba ini kita buat menidakkan. Yang mana? Laisal mubalighu kariman. Iya, kariman. Coba yang kalau ini. Laisatil mubalighatu karimatan. Iya. Bagus ya. Ini lagi, coba. Hada to'amun. Haza To'amun. to'amun. Ya, to'amun arti makanan. Ini adalah makanan. Terus, nah ini. At-to'amu lazizun. Iya, at-ta'amu lazizun. Makanan ini atau makanan itu lezat. Jadi laziz itu adalah asli bahasa Arab. Nah, coba ini lagi. Ahmadu mudarrisun. Iya, mudarrisun. Coba ini lagi. Aisyatu mudarrisatun. Mudarrisatun. Coba ini lagi. Mahmudu muhandisun. Ya, muhandisun artinya insinyur ya, engineer ya. Mahmudu muhandisun. Mahmud adalah seorang engineer. Nah, coba Zainabu muhandisatun. Nah, jadi kalau begitu sudah disampaikan pola kalimat kedua dengan latihan yang cukup. Jadi berarti berangsur-angsurlah pengetahuan kita untuk menyelami atau merenangi bahasa Arab Al-Quran. Jadi harapan Buya nanti begitu membaca Al-Quran atau begitu membaca bacaan sholat, paham. Misalnya sedang membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau membaca Sami'allahu liman hamidah atau membaca Rabbi firli warhamni wajburni. Jadi paham kita bentuknya apa yang kita ungkapkan. Jadi bukan seperti yang kata orang Minang seperti si bisu barasian. Bisu barasian itu ya mengungkap-ungkap begitu aja. Jadi kan sedih ya. Sudah berpuluh tahun ya pokoknya tidak mau mendalami.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kemampuan kita. Berdoa, Allahumma Fakihna faqihna fiddin fid-din wa wa 'allimnal alimna hikmah wat wa ta'wil tafil wa 'allimna lughatal qur'ani wa Qur'ani 'allimna lughatal arabi. Na'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.